Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para calon jemaah haji yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di video kali ini saya ingin berbagi pengalaman saya sebagai petugas kesehatan haji Indonesia. Materi yang akan saya sampaikan pada kali ini tentang tips kesehatan jemaah haji selama di Ar-Muzdalifah, Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Di video sebelumnya saya sudah menyampaikan persiapan kesehatan jemaah haji prawukuf. Silahkan ditonton di video saya yang sudah saya sharekan. Bapak Ibu calon jemaah haji, seperti yang sudah kita ketahui bahwa wukuf di Arafah akan jatuh pada tanggal 15 Juni 2024, tepatnya di hari Sabtu. Satu hari sebelumnya, pada tanggal 14 Juni 2024, jemaah haji akan berangkat menuju Arafah dari hotelnya masing-masing dengan berpakaian ihram. Setibanya di Arafah, jemaah haji akan ditempatkan di tenda-tenda yang sudah dipersiapkan oleh panitia. Kegiatan jemaah haji selama di Arafah adalah kegiatannya hanya duduk saja, tidak banyak kegiatan fisik, kemudian mengikuti prosesi wukuf. Nah, tips saya untuk kesehatan jemaah haji selama di Arafah, tetap jemaah haji harus banyak minum. 1 gelas per jam atau 200 ml per jam. Kemudian saya mengingatkan kepada calon jemaah haji yang mempunyai penyakit kronis seperti hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, obatnya untuk diminum secara rutin dan teratur. Dan yang harus diperhatikan oleh para calon jemaah haji selama di Arafah ini adalah ketika calon jemaah haji akan ke toilet, hati-hati tersesat, terutama untuk para lansia. Pengalaman saya waktu berhaji di tahun 2023, itu banyak jemaah haji, terutama yang sepuh-sepuh, terutama yang lansia, sehabis dari toilet atau dari kamar mandi, lupa untuk pulang ke tendanya. Jadi ketika para calon jemaah haji akan ke toilet, sebaiknya jangan sendirian, diantar oleh rekannya atau diantar oleh pendampingnya. Menjelang maghrib, para calon jemaah haji akan diberangkatkan menuju ke Muzdalifah. Setibanya di Muzdalifah, para jemaah haji akan menempati lokasi yang sudah ditentukan, dan itu berada di alam terbuka pada malam hari. Tetap saya mengingatkan pada calon jemaah haji untuk tetap banyak minum, kemudian kalau sekiranya cuacanya dingin, ini silahkan mungkin bisa memakai kain ihram, tapi jangan menutupi kepala, ingat. Karena lagi berihram, kepala khususnya untuk jemaah haji laki-laki jangan menutupi kepala kain ihramnya, dan jangan pula menutupi mata kaki. Itu kalau yang saya ketahui. Kemudian selain itu jangan lupa kembali kepada yang mempunyai penyakit kronis untuk minum obatnya secara rutin dan teratur. Kegiatannya apa selama di Muzdalifah? Istirahat, kemudian mengambil batu. Setelah lewat tengah malam, para calon jemaah haji akan diberangkatkan menggunakan bis menuju ke Mina. Kemudian para calon jemaah haji akan memasuki tenda Mina. Berapa lama jemaah haji akan berada di Mina? Kalau untuk nafar awal, ada nafar awal, kemudian nafar sani, silakan ditanyakan saja. Kalau nafar awal, itu akan tinggal di Mina, dari tanggal 10 Zulhijjah, 11 Zulhijjah, sampai dengan 12 Zulhijjah. Sedangkan untuk nafar sani, itu akan tinggal selama 4 hari. Tanggal 10 Zulhijjah, 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah, sampai dengan tanggal 13 Zulhijjah. Kegiatannya yaitu melakukan lempar jumrah. Jemaah haji akan berjalan dari tenda Mina tempat lokasi Bapak Ibu calon jemaah haji tinggal menuju ke Jamarot. Apa yang harus dipersiapkan? Pertama, tetap jemaah haji harus banyak minum. Kemudian yang punya penyakit kronis, obat-obatannya diminum secara rutin dan teratur. Kemudian persiapkan pula alat pelindung diri seperti masker, kacamata. Itu dipersiapkan. Kemudian ketika berangkat melempar jumrah juga harus membawa air minum, kemudian bisa membawa makanan, sedikit makanan, misalkan kurma dan roti.
untuk makanan selama di perjalanan. Kalau jemaah haji tinggalnya di Mina, kebetulan mendapatkan Mina Jadid, ini jaraknya cukup lumayan jauh, sekitar 7 kilometer. Ke Jamarot, bolak-balik kalikan 2 berarti sekitar 14 kilometer. Nah ini cukup menguras tenaga. Jadi jemaah haji silahkan untuk mempersiapkan semuanya. Minum vitamin, kemudian banyak minum tetap harus dianjurkan. Kemudian alat-alat pelindung dirinya harus dikenakan, kacamata misalkan kalau berangkatnya siang-siang, kemudian masker karena banyak debu dan sebagainya. Cuman kalau lagi berihram, sekali lagi jangan menutup kepala. Larangan-larangan ihram jangan dilanggar. Seperti itu. Nah, para calon jemaah haji, bagi para calon jemaah haji yang sakit atau mempunyai keterbatasan fisik atau mempunyai penyakit kronis yang tidak memungkinkan untuk melakukan lempar jumrah sendiri, itu silahkan untuk dibadalkan saja. Dibadalkan, digantikan oleh orang lain. Itu silahkan koordinasi dengan pembimbing ibadahnya atau pembimbing KBIH-nya. Sekali lagi, kepada Bapak Ibu calon jemaah haji yang mempunyai penyakit kronis atau lansia dengan keterbatasan fisik atau penyakit-penyakit yang tidak memungkinkan untuk jalan jauh, maka silahkan untuk dibadalkan saja. Nah, itu para calon jemaah haji, tip kesehatan selama jemaah haji berada di Al-Mujna. Semoga video ini bermanfaat dan apabila ada manfaatnya, silahkan Bapak Ibu calon jemaah haji share di grup WA-nya masing-masing atau di grup KBIH-nya masing-masing. Saya mendoakan semoga para calon jemaah haji di tahun 2024 ini Allah berikan kesehatan, kelancaran, kemudahan, hajinya menjadi haji yang makbul dan mabrur. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.